Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Kita hari ini akan mendengarkan atau melihat tentang program electronic policing di Solo yang disingkat menjadi E-Link Solo. Jadi E ini elektronik, link dari policing atau pemolisian. Konteks ini melihat pada smart city. Smart city yang berkaitan dengan smart living dan smart mobility. Di sini nanti akan berkaitan bagaimana fungsi polisi memberikan pelayanan secara virtual dan aktual. Ini era digital, era revolusi industri 4.0 yang dilakukan untuk mendukung agar lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan ini aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, konteks ini kita akan mengkaitkan pada yang berkaitan dengan sistem elektronik, sistem inputting data, sistem analisa data, dan juga menghasilkan suatu algoritma itu yang namanya IT for Safety. IT for Safety yang diimplementasikan di Kota Solo akan berkaitan dengan standar atau prinsip dasar dari era digital, yaitu back office sebagai pusat pengendali, atau kita mengenal pusat K3I, komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi, serta sistem aplikasi untuk menginput data, menganalisa data, sehingga nanti akan menghasilkan algoritma. Algoritma merupakan hasil kerja teknologi atau online yang bisa ditangkap indera melalui infografis, info statistik, dan info virtual. Nah, konteks yang berkaitan dengan road safety akan dikaitkan dengan sistem-sistem yang mendukung dari kelima pilar. Jadi ini namanya sebenarnya juga TMC. Ini sebagai smart city, ini back office, ini operation room, dan ini juga merupakan supporting buat road safety management. Yang kedua adalah kaitan dengan safety and security center. Ini untuk mendukung daripada safer road atau jalan berkeselamatan. Maka bentuk petanya, bentuk sistemnya ini kaitan dengan penanganan black spot dan trouble spot yang menghambat, merusak, bahkan membahayakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran serta keselamatan. Nah, kaitan ini maka akan bisa dilingkan dengan sistem-sistem kontrol yang ada di ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Ada yang berkaitan dengan sistem-sistem yang ada lainnya, katakan untuk penanganan atau kajian yang berkaitan dengan wilayah atau berbasis geografi, ataupun kajian-kajian fungsional. Kajian wilayah misalnya untuk perlintasan jalan kereta api, perbatasan jalan tol, kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pemukiman, atau jalur-jalur arteri lainnya yang mendukung perekonomian atau kehidupan sosial kemasyarakatan. Kajian fungsional ini kaitannya misalnya antar moda transportasi angkutan umum dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan untuk dapat berlalu lintas secara aman, selamat, tertib, lancar. Nah, kaitan yang kedua adalah ERI atau ERI atau Electronic Registration dan Identification. Ini nantinya akan didukung berkaitan dengan suatu sistem-sistem yang untuk inputin data kendaraan, menganalisa sistem kontrol, karena registrasi dan identifikasi yang ditangani polisi adalah untuk satu, memberikan jaminan legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan dan asal-usul kepemilikan. Karena negara hukum, maka bentuk perlindungan ini wujudnya dalam legitimasi. Ini tangani BPKP tentu ERI ini. Sistem ERI ini akan berkaitan dengan legitimasi pengoperasionalan, karena mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Maka ERI ini akan didukung dengan sistem ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Nah, sistem ini akan berkaitan juga dengan sistem inputting data, sistem kontrol, sistem penegakan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan safer people atau safer producer, ini nanti juga akan kaitan dengan safety driving center, karena safety driving center ini ada 3 konsep: sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. SIM sebagai legitimasi kompetensi
Ini merupakan suatu privilege yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji administrasi, uji kesehatan, uji teori, uji simulasi, dan praktek. Nah, semua ini nanti ada namanya catatan atau record untuk kemampuan atau kompetensi. Dengan adanya Safety and Security Center, dengan adanya Electronic Registration and Identification, dan dengan adanya Safety Direction Center, maka melalui Smart City ini pun bisa akan dikaitkan dengan Electronic Traffic Law Enforcement yang nantinya akan ada Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas. EATLE ini untuk menindak pelanggaran. Pelanggaran ini nanti diberikan poin. Poin 1 ini untuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang yang berdampak kemacetan ini dikenakan poin 3. Pelanggaran berat yang berdampak kecelakaan dikenakan poin 5. Nah, maka poin-poin inilah yang dikaitkan dengan Traffic Attitude Record dan Demerit Point System untuk pada sistem perpanjangan SIM. Ini semua terkendali atau dapat dikontrol melalui ruangan ini. Ini malah model. Jadi artinya SIM perpanjangan 1 tanpa uji, 2 uji ulang, 3 cabut sementara dengan putusan pengadilan, dan 4 cabut seumur hidup. Tanpa uji merupakan apresiasi yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran atau tidak terlibat kecelakaan. Kalaupun melanggar, poinnya juga 12. Yang kedua, uji ulang. Karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang poinnya lebih dari 12 dan juga terlibat kecelakaan. Yang ketiga, cabut sementara dengan putusan pengadilan kalau dia melakukan pengemudi ugal-ugalan, ngepot-ngepot, macam geng motor, mabuk, menggunakan narkoba, overload, overdimensi, ini bisa dikenakan. Dan cabut seumur hidup dengan putusan pengadilan karena melakukan tabrak lari, karena tabrak lari merupakan kejahatan kemanusiaan. Nah, konteks inilah maka semua ini akan ada post crash care. Kita menjabarkan pada intelligent traffic analysis bagaimana polisi di dalam menjabarkan manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan manajemen emergensi bisa dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Nah, sejalan ini, intelligent traffic analysis berupa bentuk kendali informasi dan komunikasi yang akan bisa ditunjukkan secara virtual. Jadi di sini, info virtual yang ada pada K3I, wujudnya adalah algoritma dari statistik, info virtual, infografis, yang bisa diakses real time dan on time serta anytime. Ini merupakan suatu bentuk prediksi, antisipasi, dan merupakan solusi. Jadi ini semua merupakan bagian dari intelligent traffic analysis yang berkaitan dengan mendukung sistem elektronik pada fungsi lalu lintas. Maka dikatakan e-link ini e-polsek pada lalu lintas dengan menjabarkan IT for safety yang disampaikan, dan ini semua menjadi satu bagian bagaimana untuk mendukung terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat kesadaran korban kecelakaan, terbangun budaya tertib, dan memberikan pelayanan yang prima, baik itu keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan. Lalu lintas merupakan peranan di kehidupan, refleksi budaya bangsa, dan cermin tingkat mobilitas. Artinya, kita semua sadar bahwa hidup dan kehidupan peradaban ini dapat dibangun atau diwujudkan melalui lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Karena itu, kita semua menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Maka keselamatan adalah yang pertama dan utama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk